Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we are looking at the subject of brokenness. kali ini kita akan belajar tentang apa artinya hancur hati. How many of you are happy when something is broken? Saudara, seberapa banyak di antara kita yang bahagia ketika terjadi sesuatu yang sesungguhnya menghancurkan hati kita? No. Tentu When tidak something ada. is broken, we are sad. Tidak ada seorang pun yang seperti itu ya. Jadi di saat kita hancur hati, kita semua bersedih. It does not make us happy. Kehancuran itu tidak membuat kita bahagia. It is the same in the spirit realm. Sama juga halnya dengan dunia roh. But the kingdom of God is opposite from the kingdom of this earth. Tetapi kerajaan Allah itu bertolak belakang dengan kerajaan dunia ini, saudaraku. And God loves a broken, contrite spirit. Dan Allah menyukai hati kita yang hancur, hati kita yang remuk di hadapannya. Because that is when He begins to work in mankind. Karena di saat kita hancur hati, Tuhan memulai karyanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara. So let us learn today about how God takes our brokenness and He makes something wonderful out of it. Maka hari ini marilah kita belajar bagaimana Tuhan mengambil setiap kehancuran hati kita itu dan mengubahkannya menjadi sesuatu yang indah. First of all, we're going to look at King David's life. Pertama-tama mari kita belajar dari kehidupan seorang Raja Daud. He is an example of one of the scripture's worst sinners. Raja Daud adalah salah satu contoh yang ada di dalam Alkitab firman Tuhan. Contoh dari seorang pendosa, orang yang melakukan dosa yang sangat fatal dan buruk. We read this story in 2 Samuel chapters 11 and 12. Kita membaca itu di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. David committed adultery with Bathsheba. Bagaimana Daud berzina dengan Batsheba, Who was a married woman. dan Batsheba ini sesungguhnya dia sudah menikah. And her husband was a soldier in David's army. Dan suami dari Batsheba ini sesungguhnya adalah salah satu pahlawan atau prajurit di dalam tentaranya Raja Daud, saudara. Let us read 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 4. Mari kita baca 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ke-4, firman Tuhan berkata demikian. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana,
tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. So this story begins with David committing adultery. Kisah ini dimulai dari Daud yang melakukan perzinahan. And why did this happen? Dan mengapa hal ini terjadi? Well, if you go back to verse 1, Kalau kita kembali ke ayat yang pertama dari pasal yang ke-11 ini, kitab 2 Samuel, it was the time when the kings went out to battle. pada waktu itu adalah waktu di mana para raja-raja biasanya maju berperang, musim berperang. And David did not go out to battle. Tetapi si Raja Daud ini dia tidak pergi berperang. He stayed at home in Jerusalem. Si Raja Daud ini cuma tinggal di rumahnya di Yerusalem. And that was when the sin occurred. Dan disitulah dosa mulai terjadi, saudara. In verse 2, he looked at a woman having a bath. Di ayat yang kedua kita melihat bagaimana Raja Daud kemudian dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. So David should have been out in the battlefront, fighting the battle with his men. Seharusnya Daud itu dia ada di medan perang. Dia pergi berperang bersama dengan para tentara-tentaranya. But he was idle at home. Tetapi justru sebaliknya dia tidak pergi berperang. Si Raja Daud hanya tinggal di rumah. And so these things happen when we are not being obedient to the Spirit of God. Jadi hal ini terjadi, saudaraku. Hal seperti ini terjadi di saat kita tidak taat kepada Roh Kudusnya Tuhan. And we can learn a lesson from that. Dan dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu. It would have been better for David to go out into battle. Adalah seharusnya dan adalah lebih baik ya kalau si Raja Daud itu dia pergi dan berada di medan perang. But because he did not, he sinned. Tetapi karena dia tidak pergi berperang, dia tidak melakukan hal itu, tidak taat, dia berbuat dosa. He committed adultery. Daud melakukan perzinahan. He also deceived Uriah, the husband of Bathsheba. Dia juga menipu Uria yang adalah suami dari Batsheba. Then he sent him out to battle into a place where he would be killed. Bagaimana Daud mengutus Uria untuk ke medan perang yang paling berat supaya di situ nantinya si Uria dia terbunuh. So when you start sinning, it leads to worse and worse sin. Jadi saudaraku, di saat kita memulai berbuat dosa, itu akan membawa kita untuk semakin buruk melakukan dosa yang lebih dan lebih lagi, saudara. Until what was the king now going to do? Dan sampailah kepada saat apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh si raja ini ya. You will have to read those 2 chapters yourself. Saudara, Anda perlu baca dia keseluruhan dari baik pasal yang ke-11 maupun pasal yang ke-12 dari kitab 2 Samuel ini. Bacalah sendiri, saudaraku, apa yang terjadi di sana. But we will review what happened to David.
Tetapi kita akan melihat ya apa yang terjadi dengan Daud. 2 Samuel 12 and verse 7. Mari kita lihat di 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Verse 8 and 9 as well. Kita lanjut di dalam ayat 8 dan 9. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, telah kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. David's response was in verse 13. Dan kita lihat respon Daud di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. So he was not killed by the Lord, but he was very firmly dealt with. Ya, di sini kita melihat bagaimana dia diluputkan dari kematian. Tuhan tidak membunuh Daud, tetapi ada hal yang betul-betul seperti harga yang harus dibayar oleh Daud lewat apa yang telah dia lakukan ini. It says, the Lord has put away your sin, and you shall not. Kalau kita kembali lihat ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu, dosa Daud, engkau, Daud, tidak akan mati. Let us turn to Psalm 51, verse 8, 9, and 10. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 8, 9, 10 dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Indonesia dia ada di dalam ayat 10, 11, dan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 51 ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. So we see that God's purpose is not to destroy man, but to restore man. Di sini kita melihat tujuan Allah bukan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk memulihkan manusia. But that can only happen through repentance. Tetapi semuanya ini dapatlah terjadi lewat pertobatan. And David had to experience a deep, deep cleansing and repentance. Dan Daud harus mengalami pembersihan atau penyucian amat sangat dalam untuk suatu pertobatan. And this was one of the Psalms that he wrote as he went through that experience. Dan Mazmur ini, Mazmur 51 ini adalah salah satu Mazmur yang ditulis oleh Daud di saat dia menjalani masa-masa pertobatannya. And you know, this is the same prayer that we need to pray today when we know we have sinned against God. Dan kita ketahui bersama doa yang sama seperti yang dinaikkan oleh Daud adalah doa yang harus juga kita naikkan kepada Tuhan, ya saudaraku. Di saat kita datang dalam pertobatan kepada Tuhan. We need to ask God to cleanse us from our sin. Kita perlu minta Tuhan menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita, saudara.
and blot out all of our iniquity. Dan menghapuskan segala pelanggaran kita. And he will create in us a clean heart. Sehingga Tuhan sanggup mentahirkan kita dan memberikan kepada kita hati yang baru, saudara. We're going to read Isaiah 53, 5 and 6. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. This was the prophetic word that Isaiah penned, telling us that Jesus would be crucified on the cross. Firman ini adalah suatu bentuk perkataan nubuatan atau dalam artian ramalan ya, yang dituliskan oleh Yesaya, Nabi Yesaya tentang penyalipan Yesus Kristus. And that is the only way that we can be free from our sin. Dan hanya lewat ini saja satu-satunya jalan, tidak ada yang lain untuk kita manusia bisa bebas terlepas dari dosa-dosa kita. God forgave David under the old covenant. Allah mengampuni Daud di bawah perjanjian lama. But Isaiah prophesied of the time that Jesus had to come in person and cleanse, be the sacrifice to cleanse man from their sin. Tetapi Yesaya menubuatkan bagaimana Yesus sendiri yang akan datang untuk menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Jesus had to come in a human body and be wounded for our transgressions. Yesus harus datang dan mengenakan tubuh manusia dalam tubuh manusiawinya untuk bisa mengampuni kita, membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Jesus had to be bruised for our iniquities. Yesus harus dihancurkan, diremukkan untuk setiap pemberontakan dan pelanggaran kita, saudaraku. And the chastisement or the punishment of our peace was upon him. Dan Yesus sendiri yang memikul ya segalanya, ganjaran yang seharusnya kita terima itu ditimpakan, Yesus yang mengambilnya. And by the stripes or the whip marks that he bore, we are healed. Dan oleh bilur-bilurnya atau setiap bekas-bekas luka dalam tubuh Yesus, oleh bilur-bilurnya itu kita menjadi sembuh, saudaraku. Jesus paid the price for our freedom on the cross that day. Yesus membayar harga untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa dibebaskan, yaitu dengan dia mati di kayu salib pada hari dia mati di kayu salib, saudara. Let us not take it lightly. Saudara, jangan menganggap enteng dengan pengorbanan Kristus ini. Let us realize the great price that God paid in sending us his son. Saudara, mari kita menyadari dengan sepenuh-penuhnya akan harga yang sudah Allah bayar, yang sudah Yesus bayar dengan Allah sendiri, Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dunia ini. Because in verse 6 it tells us that we're all like wayward sheep, we go our own way. Karena di dalam ayat yang ke-6 dari Yesaya pasal 53 itu sudah dituliskan bagaimana kita sekalian sesat seperti domba, bagaimana masing-masing kita sudah mengambil jalan kita masing-masing. There's no one who seeks after God. Dan tidak ada seorang pun yang betul-betul dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Except that his Holy Spirit draws us to himself. Tetapi terkecuali kalau rohnya sendiri, roh kudusnya sendiri yang mendorong kita atau membawa kita ditarik oleh roh kudus datang kepadanya.
So never take your salvation for granted. Saudara, jangan pernah menganggap enteng keselamatan yang Anda miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. We're going to read in John 19:16 to 19. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 19. Yohanes 19 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ayat yang ke-18. Dan di situ ia disalibkan mereka. Bersama-sama dengan dia, disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. This is the record of what Jesus did for you and I. Ini adalah catatan mengenai apa yang Yesus telah perbuat bagi saudara dan saya. No one can ever erase this act. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghapuskan tindakan ini yang telah Yesus lakukan untuk kita. This is where Satan was defeated. Disinilah saat di mana setan dikalahkan. This is where our sins were paid for in full. Disinilah bagaimana dosa kita sudah lunas dibayar. This is where our healing was paid for. Disinilah bagaimana kita memperoleh kesembuhan kita dengan sempurna. And the Pilate wrote a title and put it on the cross. Dan di situ Pilatus membuat suatu tulisan yang dipakukan di kayu salib, yang dituliskan, yang ditaruhkan di kayu salib. And the writing was Jesus of Nazareth. Dan tulisan itu bunyinya Yesus orang Nazaret, King of the Jews. Raja orang Yahudi. And today he is still the King of the Jews. Dan sampai saat ini, sekarang ini, Yesus masih tetap Raja atas orang Yahudi. And not only the Jews, but the Gentiles too. Dan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang bukan Yahudi. And if you have prayed and asked Jesus to come into your heart, jika saudara sudah berdoa mengundang Yesus masuk dalam hatimu, then he has come in and he has washed your sins away. berarti bahwa Yesus sudah masuk, berada dalam hatimu dan membasuh segala dosa-dosamu. And the scripture says that they are removed from you as far as the east is from the west. Dan firman Tuhan sudah menuliskan bahwa dosa-dosamu sudah dihapuskan, sudah ditiadakan sejauh timur dan barat, dari barat. So let us go back to Psalm 51 and verse 17. Kita kembali ke Mazmur yang ke pasal yang ke-51 ayat 17 dalam bahasa Inggris, tetapi di dalam bahasa Indonesia ada di dalam ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. So this is what God requires of us. Inilah yang Tuhan minta, persyaratan yang dari Tuhan bagi kita, saudara. Is that we walk humbly before him in a broken spirit. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan jiwa yang hancur. And with a thankful heart for all that he has done for us. Dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, saudara. Psalm 147 verse 1 through 3. Mazmur pasal yang ke-147 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayat yang ketiga. Ia, Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. So I want to leave you with those 3 verses today. Hari ini saya mau memberikan ayat ini sebagai bagian akhir dari pelajaran kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, renungkanlah Mazmur 147 ayat 1, 2, dan 3 ini. Because of all that he has done, Untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, we are to remain in an attitude of praise and thanksgiving to him. marilah kita tetap senantiasa berada di dalam sikap memuji-muji dan meninggikan Tuhan. And there's nothing that makes God happier Dan tidak ada hal yang membuat Tuhan semakin bahagia, Tuhan semakin disenangkan. It says the Lord builds up Jerusalem and gathers the outcasts of Israel. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan membangun Yerusalem dan bagaimana Tuhan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. So reach out to the outcasts, Saudara, mari kita jangkau orang-orang yang terhilang. because he heals the brokenhearted. Karena Tuhan sendirilah yang sanggup menyembuhkan hati mereka, orang-orang yang patah hatinya. And he heals their wounds. Dan Tuhan sendirilah yang menyembuhkan luka-luka mereka. So look with Jesus' eyes on the world today. Saudara, marilah kita melihat dunia ini dengan cara pandang Yesus, dengan mempergunakan matanya Yesus. Whether it's in your family or in your village. Entahkah itu di dalam keluargamu, saudaraku, atau di dalam kampungmu, desamu, saudaraku. Look and see the poor and the downcast people. Mari kita lihat dan mari kita memandang mencari orang-orang terhilang, orang-orang sengsara, orang-orang miskin, terbuang. And go and bring the good news to them. Pergilah dan bawalah kabar baik kepada orang-orang seperti itu, saudaraku. Go and be Jesus' hands and feet in your community today. Saudara, pergilah dan jadilah perpanjangan tangan dan kakinya Yesus bagi komunitasmu, saudaraku, hari ini. Let the gospel of Jesus Christ go out through your hands and your feet and your heart. Kiranya Injil kabar baik yang dari Yesus Kristus itu pergi dengan kakimu, dengan tanganmu, dan dengan hatimu, saudara. To reach the lost souls, the broken souls. Untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, untuk menjangkau orang-orang yang di sini dikatakan patah hatinya, remuk jiwa. And the Lord bless you richly. Dan kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati Anda dengan melimpah-limpah. I want to close with a short testimony. Saya rindu menutup pelajaran kita hari ini dengan kesaksian singkat saya. I have worked in the kingdom of God for 60 years. Saya sudah bekerja di kerajaannya Allah sudah selama lebih kurang 60 tahun, saudara. I have worked in many capacities. Dan saya melayani, bekerja dalam berbagai bentuk kapasitas-kapasitas yang ada. But one of the greatest joys I have had is leading the broken person to Jesus Christ. Tetapi sukacita saya yang paling terbesar adalah ketika saya membawa orang-orang yang patah hatinya, yang remuk itu kepada Yesus. And one day that happened at the park by the river. Suatu ketika terjadi pada waktu itu saya ada pergi di taman dekat sungai.
There was another woman that sat on the bench where I sat. Ada seorang wanita, dia duduk di ujung bangku di mana saya duduk. She was having her last cigarette before committing suicide. Pada waktu dia sedang merokok, rokok yang terakhir ya saudara, karena dia sudah berencana untuk setelah itu mau bunuh diri. I told her about Jesus. Saya sampaikan Yesus kepada wanita ini. She said, "Don't talk to me about him." Wanita ini menjawab saya, "Oh tolong berhentilah membicarakan tentang Yesus kepada saya. I've been hurt in the church. Saya ini tersakiti oleh karena gereja." I said, I was hurt in that church too. Nah, saya jawab kepada wanita ini, saya juga pernah mengalami bagaimana saya sakit hati dengan gereja. But I said, that wasn't Jesus. Tetapi saya berkata yang membuat engkau sakit hati itu bukan Tuhan Yesus. Jesus loves you. Yesus mengasihi engkau. And I said, please do not kill yourself. Saya berkata kepada wanita ini, tolong jangan bunuh diri. Jesus loves you. Yesus mengasihi engkau. She left the bench that day. Hari itu dia pergi, dia berdiri dan meninggalkan bangku atau kursi yang kami duduki itu. And there was no report of a suicide in that city. Dan di kota itu saya tidak mendengar ada laporan kasus orang bunuh diri. So the Lord prevented her from doing evil. Jadi di sini bagaimana Tuhan mencegah untuk wanita ini melakukan hal yang jahat, hal yang buruk. I just say, reach out beyond your church doors to the needy people in your city. Saya cuma mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pergilah dan jangkaulah orang-orang yang ada di kotamu, bahkan mereka yang ada di luar dari komunitas gereja. And you will see the wondrous works of the Father. Dan saudara Anda akan melihat dan menyaksikan sendiri karya yang luar biasa dikerjakan oleh Allah Bapa kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Goodbye. Sampai bertemu lagi. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the